Halo sobat, jumpa lagi. Melanjutkan kisah Tanah Warisan karya S.H. Mintarja. Kali ini dalam episode Panggiring bertemu ibunya. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share, matur nuwun. Apa boleh buat, Ki Demang menarik napas dalam-dalam. Tetapi dengan demikian pekerjaanku menjadi semakin berat. Aku harus membangun kembali Kademangan ini. Dalam kegelisahan, setiap kali Ki Demang selalu menjenguk langit yang semakin suram. Warna merah pun kemudian membayang di ujung pepohonan. Satu-satu burung blekok berterbangan kembali ke sarangnya. Gila, desis Ki Demang itu. Temunggal tidak mampu melakukan pekerjaannya. Atau Demang berhenti sejenak, atau anak itu akan berkhianat. Ki Demang menjadi semakin gelisah karenanya. Semakin rendah matahari yang menggantung di udara, semakin suram cahaya langit. Maka hati Ki Demang menjadi semakin berdebar-debar. Setiap kali ia mengintip ke halaman dan setiap kali ia melihat anak-anak muda yang berjalan hilir mudik, hatinya serasa menjadi semakin kecut. Agaknya ia benar-benar telah semakin jauh dari mereka. Ki Demang itu telah menjadi semakin jauh dari lingkungannya. Dalam kesibukan yang memuncak di Kademangan Candisari, Ki Demang merasa terlampau terasing, terlampau sendiri, dan bahkan kesibukan di halaman rumahnya itu serasa telah menyengat-nyengat perasaannya. Apakah Temunggal benar-benar berkhianat? Ki Demang menjadi semakin cemas. Kesiagaan di halaman rumahnya membuatnya seperti berdiri di atas bara. Mereka akan menangkap aku, setan. Temunggal benar-benar berkhianat. Ia sama sekali tidak membunuh Bramanti, tapi agaknya ia bahkan telah bersepakat dengan Bramanti. Ki Demang mengumpat-umpat tidak habis-habisnya. Mungkin mereka telah bersetuju untuk membagi kepentingan masing-masing. Yang seorang akan menjadi seorang Demang setelah aku mereka singkirkan, dan yang seorang akan mendapatkan Ratri. Gila, anak-anak sekarang memang sudah menjadi gila. Dan dalam kegelisahannya, Ki Demang pun membenahi pakaiannya, kemudian menyandang sebilah pedang di lambung dan kerisnya di punggung. Aku tidak akan dapat tinggal diam. Ternyata tidak seorang pun lagi yang dapat aku percaya di Kademangan ini. Terpaksa aku mengorbankan segala-galanya. Ki Demang pun kemudian menutup semua pintu. Tidak seorang pun lagi yang tinggal di dalam rumah itu. Keluarganya benar-benar telah diungsikannya. Dan di Kademangan itu sendiri kemudian dengan hati-hati keluar dari pintu belakang, melintas kebun dan keluar dari regol butulan yang hampir tidak pernah dibuka. Dengan tergesa-gesa, Ki Demang menyusur jalan pedukuhannya yang sudah mulai gelap. Tanpa berpaling, ia meninggalkan rumah dan halamannya, bahkan lingkungannya. Namun dengan harapan bahwa ia akan kembali dan membangun Kademangannya yang sudah tidak menghiraukannya lagi itu menjadi sebuah Kademangan yang baru. Tidak seorang pun yang mengetahui dan memperhatikan bahwa rumah Ki Demang itu sebenarnya sudah kosong sama sekali.
Mereka yang ada di halaman masih melihat sinar lampu minyak yang meloncat dari celah-celah genting dan lubang-lubang dinding, sehingga mereka menyangka bahwa Ki Demang masih berada di dalam rumahnya dan tidak menampakkan diri seperti biasanya. Demikianlah kesibukan di halaman rumah Ki Demang itu menjadi semakin meningkat. Sebentar kemudian ternyata bahwa Temunggul dan Bramanti telah hadir pula di halaman itu. Mereka segera memberikan beberapa petunjuk kepada para pengawal yang sedang bertugas untuk menghubungi gardu-gardu yang tersebar di seluruh Kademangan Candisari. Mereka harus menyiapkan alat-alat yang dapat dipergunakan untuk memberikan tanda-tanda. Kentongan, panah api, atau panah sendaren, atau apapun yang dapat menyalurkan tanda-tanda dengan cepat. Bahkan Temunggul telah meminjam seekor kuda yang disediakan di tempat-tempat yang penting. Aku selalu merasa cemas, desis Temunggul. Seakan-akan sesuatu memang akan terjadi. Bramanti mengangguk-anggukkan kepalanya, jawabnya, tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Seandainya tidak terjadi sesuatu pun, kita tidak boleh lengah untuk saat-saat mendatang. Temunggul menganggukkan kepalanya, namun ia merasa bangga pula melihat kesiapan anak-anak muda Candisari. Bukan saja para pengawal, tetapi yang belum dapat diterima menjadi pengawal pun telah menunjukkan kesiagaan mereka berbuat sesuatu untuk Kademangan ini. Bahkan di halaman itu terdapat sekelompok orang-orang yang sudah lebih tua, berbicara satu dengan yang lain dalam satu lingkaran bersama Ki Jogoboyo. Bukan saja di halaman Kademangan, tetapi di setiap gardu pun anak-anak muda Candisari telah berkumpul dalam kelompok-kelompok. Bukan saja mereka yang bertugas, tetapi anak-anak muda di sekitar gardu itu telah berkumpul memenuhi pesan Temunggul. Bagaimana kami akan dapat tidur di sini? Bertanya salah seorang dari mereka kepada kawannya. Apakah kau sekedar akan pindah tidur saja? Bukankah menurut Temunggul yang tidak sedang bertugas dapat tidur saja seenaknya? Kedatangan kami semata-mata hanya sekedar untuk mempercepat hubungan apabila terjadi sesuatu. Kalau tidak terjadi sesuatu, kami memang hanya sekedar pindah tidur. Tidurlah di atap atau di mana saja kau suka, saut yang lain. Anak muda itu mengerutkan keningnya, namun ia berkata, kami tidak perlu berjejal-jejal berada di dalam gardu. Kami dapat meminjam tempat untuk kepentingan ini. Ia berhenti sebentar lalu, apakah kita dapat meminjam rumah sebelah itu? Cobalah. Anak muda itu mengerutkan keningnya, kemudian, baiklah, aku akan menemui pemiliknya. Kalau diperkenankan, maka sebagian dari kita akan dapat tidur di pendopo rumah itu. Kalau kalian memerlukan kami, kalian dapat dengan cepat menghubungi dan membangunkan kami yang berada di sana. Begitu? Terserah kepadamu. Anak muda itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian didatanginya penghuni rumah sebelah untuk meminjam pendopo rumahnya. Silahkan, silahkan. Dengan senang hati kami persilahkan. Anak muda itu tersenyum, kemudian dibawanya bagian dari kawan-kawannya untuk naik ke pendopo. Beberapa helai tikar telah dibentangkan dan beberapa saat kemudian pendopo itu telah menjadi sepi. Anak-anak muda itu telah terbaring dan sebagian besar dari mereka pun segera tertidur. Bukan main, gumam kawan-kawannya yang masih berada di gardu. Sebagian besar dari mereka sudah tidur. Baik, mereka akan menghemat tenaga mereka yang apabila perlu setiap saat akan kita pergunakan. Demikianlah maka di gardu-gardu yang lain pun sekelompok anak-anak muda telah berkerumun. Rasa-rasanya malam itu memang lain dari malam-malam sebelumnya. Meskipun hampir setiap malam mereka selalu diganggu oleh kecemasan, namun malam itu terasa menjadi lebih hangat. Meskipun sebagian dari anak-anak muda itu tertidur,
Namun ada juga di antara mereka yang sibuk bermain-main, macanan, bas-basan, dan permainan-permainan yang lain. Bahkan ada juga di antara mereka yang berteka-teki dan ada juga yang sibuk berbantah tentang sesuatu yang sama-sama tidak mereka mengerti. Demikianlah malam semakin lama menjadi semakin larut. Dalam keremangan malam itu, sesosok tubuh yang berkerudung dalam-dalam hampir menutup seluruh wajahnya tertatih-tatih keluar dari rumahnya. Dengan kaki gemetar dan dada berdebaran, ia berjalan terseok-seok di sepanjang jalan Padukuhan. Sekali-kali ia berhenti menarik napas dalam-dalam. Kadang-kadang dengan kedua tangannya bertelekan pinggangnya. Ia mencoba untuk menggeliat dan saat kemudian dilanjutkannya langkahnya. Dengan hati-hati ia memilih jalan yang jarang-jarang dilalui oleh para penjaga. Jalan-jalan sempit dan jalan-jalan memintas dihindarinya. Gardu-gardu peronda dan tikungan-tikungan yang mungkin diawasi. Meskipun napasnya seakan-akan berkejaran di lubang hidungnya, namun ia berjalan juga dalam gelapnya malam. Orang itu menghirup udara malam yang segar. Ketika ia telah berada di luar Padukuhan, kini langkahnya satu-satu menyusur pematang yang terbujur di sisi sebuah parit. Ketika ia sampai ke tempat yang ditujunya, ia menarik napas sekali lagi. Belum ada seorang pun di tempat itu. Karena itu maka ia pun segera mencapai tempat untuk menyembunyikan dirinya. Berjongkok di dalam rimbunnya daun padi yang mulai subur. Nyamuk yang menggigit bagian-bagian tubuhnya tidak dihiraukannya. Bahkan dinginnya air yang tergenang di bawah kakinya pun sama sekali tidak terasa. Hatinya telah terampas oleh ketegangan yang mencekamnya selama ini. Orang itu semakin meringkus dirinya ketika ia melihat seseorang berjalan ke arahnya. Perlahan-lahan dan kemudian berhenti beberapa langkah daripadanya. Orang yang bersembunyi itu menarik napas dalam-dalam. Orang yang datang itu memang orang yang diharapkannya, Kitambi. Namun dengan demikian ia masih harus menunggu sejenak. Alangkah tersiksanya ia menunggu sambil berendam di dalam air. Namun ia sudah bertekad untuk menunggu. Karena itu maka ia masih tetap pula berada di tempatnya. Akhirnya yang ditunggunya itu pun datang pula. Sesosok tubuh yang hampir tidak dikenalnya sama sekali, Panggiring. "Kau Panggiring?" terdengar suara Kitambi yang menyongsongnya. "Ya Paman, aku datang memenuhi janjiku kemarin. Aku ingin mendengar apakah aku diizinkan untuk datang meskipun hanya sekejap." "Duduklah," desis Kitambi. Ia menjadi bingung bagaimanapun ia harus menyampaikan kepada anak muda itu permintaannya yang paling sederhana, tetapi merupakan ungkapan perasaan yang paling dalam, itu pun tidak dikabulkannya. "Terima kasih Paman," jawab Panggiring. "Tetapi agaknya aku tidak akan terlalu lama di sini." "Mengapa?" Panggiring mengangkat wajahnya. "Apakah kau mendengar sesuatu?" Bagaimanapun juga telinga Panggiring adalah telinga yang memiliki ketajaman yang luar biasa. Tanpa dikendaki sendiri ia masih juga mendengar desah nafas seseorang di sekitarnya. Meskipun ia belum melihat orang itu, namun beberapa saat kemudian ia segera dapat mengetahui di mana orang itu bersembunyi. "Katakan, apakah kau mendengar atau melihat sesuatu?" "Kalau begitu duduklah." Panggiring pun kemudian duduk pula di sampingnya. Dicobanya untuk mengendapkan perasaannya agar ia dapat menyampaikan jawab keluarga Panggiring itu dengan baik. "Bagaimana Paman? Apakah Paman sudah sempat menemui Ibu dan Bramanti?" Kitambi menarik napas dalam-dalam, tetapi ia tidak segera dapat menjawab. Namun ternyata tanggapan perasaan Panggiring terlampau tajam.
Sehingga sebelum Kitambi menjawab sudah terasa di hati anak muda itu, seolah-olah ia dapat membaca wajah Kitambi yang bimbang. Maka sejenak kemudian terdengar suara Panggiring di antara tarikan napasnya. Agaknya paman segan menyampaikan jawaban itu, tetapi dengan demikian aku sudah dapat menduganya. Panggiring berhenti sejenak, suaranya merendah dan bergetar. Baiklah paman, aku memang sudah terlampau kotor untuk menyentuh keluargaku dan menginjak halaman rumah ibu. Aku menyadari hal itu, namun alangkah berat hukuman yang harus aku sandang. Terpisah sama sekali dari ibu dan adikku. Agaknya pintu sudah tertutup rapat. Tidak ada kesempatan sama sekali meskipun hanya sekedar menjenguk. Terasa sesuatu menyumbat kerongkongan Kitambi yang tua itu. Tiba-tiba saja ditepuknya pundak Panggiring, kemudian diguncangkannya sambil berkata tersendat-sendat, "Panggiring, sudah aku katakan, kau tinggal di rumahku." "Terima kasih, Paman. Aku harus menyadari sekarang bahwa bukan saja keluargaku, tetapi seisi Kadembangan itu tidak akan dapat menerima aku kembali." "Tidak, bohong. Dari mana kau dengar?" Aku melihat penjagaan yang menjadi semakin ketatnya. Agaknya memang sudah dipersiapkan bahwa aku tidak boleh mendekati Kadembangan ini. Mereka masih dipengaruhi oleh cara hidupku yang lama, sehingga cara yang mereka pergunakan untuk mencegah aku pun masih dengan cara yang sesuai untuk Panggiring yang kotor itu. "Apakah kau melihat sendiri?" Panggiring menganggukkan kepalanya. "Tetapi kau salah, Panggiring. Penjagaan yang ketat itu sama sekali tidak diperuntukkan bagimu. Mereka tidak dengan sengaja menjaga Kadembangan ini agar kau tidak memasukinya." Panggiring mengerutkan keningnya. Mereka berada dalam kesiapsiagaan penuh karena mereka mendengar. Kitambi berhenti jenak, tiba-tiba terbersit dugaan seperti yang pernah didengarnya dari mulut-mulut anak-anak muda. Apakah tidak mungkin bahwa Panembahan Sekar Jagad itu juga Panggiring? Tidak mungkin, Kitambi berteriak di dalam hatinya. Menurut perhitungan waktu, Panembahan Sekar Jagad telah ada di sekitar daerah ini. Seperti yang mereka katakan pada saat Panggiring masih berkuasa di pesisir utara. Dan Kitambi itu berpaling ketika ia mendengar Panggiring bertanya, "Lalu mengapa mereka kelihatan terlampau sibuk?" "Kau pasti pernah mendengar, Panggiring, bahwa Panembahan Sekar Jagad sering datang ke padukuhan ini." Panggiring mengangguk-anggukkan kepalanya. "Menurut pendengaran kami yang terakhir, Panembahan Sekar Jagad akan segera datang. Bahkan mungkin malam ini." Ia merasa terhina sekali karena kepercayaannya terbunuh oleh Bramanti. Panggiring mengerutkan keningnya dan tiba-tiba saja dadanya menjadi berdebar-debar. "Jika demikian, Paman," berkata Panggiring kemudian, "sebaiknya aku tidak mengganggu kalian. Bukankah Kitambi pun memegang peranan dalam kesiapsiagaan ini?" "Tidak, Panggiring. Semuanya ada di tangan Bramanti dan Temunggul. Meskipun aku tidak dapat mencuci tangan, tetapi tenagaku adalah tenaga orang tua, dan orang tua yang paling bertanggung jawab adalah Ki Jogoboyo." "Tetapi Paman pasti diperlukan," sahut Panggiring. "Karena itu aku minta diri, Paman. Aku sangat berterima kasih kepada Paman. Aku akan menjalani hukuman yang terasa terlampau berat bagiku. Tetapi percayalah bahwa aku tidak akan tergelincir ke dalam dunia yang hitam itu kembali. Aku akan mencoba memenuhi nasihat ibu untuk mencari daerah yang baru sama sekali, daerah yang belum pernah mengenal Panggiring. Aku akan hidup seperti kebanyakan orang dan bekerja keras untuk mendapatkan makan dan minum seperti yang harus dijalani oleh setiap orang." Kitambi menarik napas dalam-dalam, katanya, Sayang sekali, Panggiring. Aku tidak dapat berbuat lebih banyak. Paman sudah berbuat terlampau banyak.
Aku sangat berterima kasih. Panggiring berhenti sejenak kemudian, Paman, karena aku tidak mendapat kesempatan untuk bertemu dengan ibu dan Bramanti, maka biarlah aku menyampaikan baktiku lewat Paman. Salamku buat Bramanti. Mudah-mudahan ia kelak menjadi manusia yang berguna bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya yang kecil, dan bagi katemangannya. Kitambi mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ia tidak menjawab. Aku akan segera minta diri supaya aku tidak mengganggu Panembahan Sekar Jagad. Memang bukan seorang yang dapat dianggap ringan. Karena itu tenaga Paman dan setiap orang di Candisari pasti diperlukan. Kitambi mengangguk-anggukkan kepalanya, tapi ia masih tetap berdiam diri. Panggiring pun kemudian perlahan-lahan berdiri. Sekali ia berpaling ke suatu arah sambil mengerutkan keningnya. Namun ia tidak berkata sepatah kata pun tentang pendengarannya. Kitambi yang kemudian juga berdiri memegang kedua bahu Panggiring sambil berkata, "Maafkan aku, Panggiring. Aku sudah berusaha, tetapi aku tidak berhasil. Paman tidak bersalah, memang sudah sepantasnya aku dihukum, karena aku tidak terkena hukuman yang seharusnya dilakukan oleh orang lain, atau oleh orang-orang yang memang berkewajiban. Maka aku telah menerima hukuman dari keluargaku sendiri." Dan suara Panggiring merendah. Tetapi hukuman ini terasa terlampau berat sekali. Kitambi tidak menyaut, kepalanya pun kemudian tertunduk dan ia sampai hati menatap wajah anak muda yang muram itu. Wajah itu sama sekali bukan wajah Panggiring yang ditemuinya di pesisir utara. Bukan wajah seorang perampok yang ganas, tetapi wajah itu adalah wajah yang sedih. "Aku minta diri, Paman. Mungkin aku tidak akan pernah menjenguk Paman lagi. Tanah kelahiran ini harus aku tinggalkan untuk selama-lamanya." Panggiring berhenti sejenak. "Tetapi aku tidak akan pernah melupakannya. Di masa kanak-kanak aku bermain di sini, di sawah, di bendungan, dan di halaman candi tua itu. Tetapi semuanya itu hanya akan tinggal menjadi kenangan." Kitambi mengangguk-anggukkan kepalanya, terasa jantungnya menjadi berdentang dan dadanya menjadi pepat. "Selamat tinggal, Paman. Aku masih tetap menyimpan lencana bergambar candi. Lencana itu akan dapat merangkum semua kenangan hidupku yang pahit." "Panggiring," desis Kitambi. Dan Kitambi masih mendengar Panggiring, orang yang selama ini tidak pernah mendesah itu, mengeluh. "Hidupku memang pahit, Paman." Kitambi tidak dapat menjawab, mulutnya terasa tersumbat. "Selamat tinggal, Paman." Lalu dipandanginya bayangan hitam yang membujur di hadapannya, seperti sebuah bukit karang yang mencuat di atas lautan yang hijau. "Selamat tinggal, kampung halaman, Ibu dan Bramanti." Suasana jadi hening sejenak. Sepi yang terdengar adalah derik-derik belalang bersaut-sautan di atas daun-daun padi yang terhampar, berkedipan cahaya kunang-kunang yang muram. Tiba-tiba suasana itu pecah oleh suara isak tangis. Kitambi terperanjat bukan kepalang dan Panggiring terkejut pula. Meskipun ia tahu benar bahwa seorang yang sedang mengintainya, namun ia tidak tahu siapakah orang itu, dan kini tiba-tiba saja ia mendengar orang itu terisak. Dari balik daun padi muncullah sosok tubuh yang berkerudung dalam-dalam. Tanpa dapat mengendalikan dirinya, orang itu menangis sejadi-jadinya. "Panggiring!" terdengar suara di antara tisak tangis itu. Panggiring tertegun. Tertatih-tatih orang yang berkerudung itu melangkah mendekat. Sekali kakinya terperosok di tanah berlumpur. "Panggiring!" sekali lagi orang itu memanggil. Dan kini Panggiring dan Kitambi tidak ragu-ragu lagi. Suara itu adalah suara Nyai Purwito. Sejenak Panggiring membeku di tempatnya, wajahnya menjadi tegang, bibirnya nampak bergerak-gerak,
tetapi tidak sepatah kata pun yang dapat diucapkan. Ketika orang yang berkerudung itu telah berdiri di pematang, maka Panggiring tidak dapat menahan diri lagi. Dengan serta-merta yang meloncat dan berjongkok di hadapannya. "Ibu, ibu." Tangan yang lemah itu pun kemudian meraih kepala Panggiring. Didekapnya kepala itu erat-erat. Namun justru mulut perempuan tua itu telah terbungkam. Hanya air matanya saja yang meleleh menitik di atas kepala anaknya. Tetapi tangannya semakin erat memeluk kepala anaknya itu. Anaknya yang telah hilang dan kini diketemukannya kembali. Kitambi berdiri tegak seperti patung. Ia melihat pertemuan yang tidak disangka-sangka itu dengan mata tuanya yang basah. Betapa hati seorang ibu yang merasa menemukan kembali apa yang telah hilang daripadanya. Ternyata Nyai Purwito tidak dapat menahan perasaannya. Alangkah pedih hatinya perempuan itu. Berkata Kitambi dalam hatinya, ia tidak dapat melawan kehendak Bramanti, tetapi ia juga tidak dapat melawan perasaan seorang ibu. Dan Kitambi pun menyaksikan sambil menyapu dadanya dengan telapak tangannya. Dalam pada itu seorang pengawal telah berlari-lari masuk ke halaman Kademangan dengan napas terengah-engah. Ketika kawannya bertanya kepadanya, maka tanpa menghiraukan pertanyaan itu, ia berdesis, "Di mana Bramanti? Mengapa? Apa kau melihat sesuatu? Panembahan Sekar Jagat barangkali?" Tetapi pengawal itu tidak menjawab. Langsung ia naik ke pendopo sambil bertanya-tanya, "Di mana Bramanti?" Terdengar suara Bramanti justru di halaman. "Aku di sini." "Oh." Pengawal itu pun kemudian berlari menemuinya. Napasnya menjadi semakin cepat mengalir. Bramanti pun menjadi berdebar-debar karenanya. Karena itu maka ia pun menyongsong anak muda itu pula. Sejenak kemudian para pengawal telah mengerumuni kawannya yang berlari-lari itu. Dengan tidak sabar lagi terdengar beberapa orang bertanya, "Mengapa kau berlari-lari, Bramanti?" katanya di sela-sela napasnya. "Adalah kebetulan sekali bahwa aku berada di pinggir desa, melihat sawahku sebelum aku pergi ke Gardu. Ya, di perjalanan kembali aku melihat sosok yang mencurigakan, yang berjalan terbungkuk-bungkuk sambil berkerudung. Karena itu maka aku segera bersembunyi dan mengintipnya. Ya, lalu orang itu pergi ke tengah sawah. Ya, tapi kau belum menyebutkan siapa orang itu." Pengawal itu menelan ludahnya. Dipandanginya wajah-wajah yang tegang di seputarnya. Kemudian dengan suara paro ia berkata, "Orang itu ternyata seorang perempuan." "Ya, tetapi siapa dan mengapa dengan perempuan itu?" "Aku tidak tahu apa yang dilakukannya, tetapi perempuan itu adalah ibumu, Bramanti." Ibuku?" Pengawal itu mengaku. "Ya, apakah kau tidak salah lihat?" "Tidak, aku pasti bahwa perempuan itu adalah ibumu." Darah Bramanti serasa menjadi semakin cepat mengalir. Sejenak ia berpikir, apakah yang sedang dilakukan oleh ibunya itu? Tiba-tiba teringat olehnya cerita Kitambi bahwa malam ini Panggiring akan menemui Kitambi untuk mendapatkan jawaban atas permintaannya. Apakah ibu berusaha bertemu dengan Kakang Panggiring? Terbersit pertanyaan di dalam hatinya. Dengan demikian maka keringat dingin telah mengalir di punggung Bramanti. Dengan serta-merta ia berkata kepada para pengawal yang ada di sekitarnya, "Aku akan pergi menyusul." Dan di luar sadar, ia melanjutkan, "Mungkin ibuku sedang menemui Panggiring." "Panggiring?" Hampir bersamaan beberapa buah mulut telah mengulang nama itu. Bramanti tertegun sejenak, barulah ia menyadari kekeliruannya.
tetapi ia tidak akan dapat lagi mencabut kata-kata yang sudah terucapkan. Sehingga sambil mengangguk ia menjawab dengan nada dalam, "Ya, Panggiring." Anak muda itu tidak menunggu lebih lama lagi. Tanpa sesadarnya pula ia meraba ulu pedang pendeknya. Kemudian dengan langkah yang tergesa-gesa ia meninggalkan halaman Kademangan. Beberapa orang anak muda yang ada di halaman itu saling berpandangan sejenak. Tanpa berjanji maka mereka pun kemudian bergerak serentak menyusul langkah Bramanti. Bramanti seakan-akan tidak sabar lagi dengan langkah kakinya. Ingin agaknya ia dapat melompat langsung ke tengah sawah. Sawah Kitambi. Pertemuan itu pasti telah terjadi di sana. Sekilas terngiang kata-kata anak-anak muda tentang Panggiring. Apakah bukan orang itu pula yang telah menyebut dirinya Panembahan Sekar Jagad? Bramanti menggeram. Siapapun orang itu, tetapi Panggiring tidak boleh kembali ke rumah dan Kademangan ini. Ia telah melumuri dirinya dengan noda dan darah. Namun kemudian ia tidak dapat mengibaskan bayangan yang mengambang di angan-angannya. Panggiring tidak boleh menyentuh gadis itu, Ratri. Langkah Bramanti menjadi semakin cepat. Berbondong-bondong anak-anak muda yang menyusulnya menjadi semakin cepat pula. Di sepanjang jalan iring-iringan itu selalu bertambah. Meskipun tidak seorang pun yang membunyikan tanda bahaya, tetapi berita tentang Panggiring itu telah merambat secepat suara kentrongan. Tanpa diminta, setiap orang yang mendengar berita itu telah mengikuti di belakang iring-iringan yang menjadi semakin panjang. Anak-anak muda dan para pengawal yang bertugas mengumpat di dalam hati bahwa mereka tidak sempat mengikuti mereka untuk melihat apa yang bakal terjadi.